Saat engkau diam, semesta pun menyerah. Saat engkau galau, sedih, marah, kecewa, sakit hati, terluka, merasa tersakiti, apa yang sahabat lakukan? Menangis? Menjadi semakin marah? Melabrak orang yang membuat sakit hati? Mojok di kamar? Semakin terpuruk dan putus asa? Feel better atau merasa semakin baik? Saya yakin tidak. Malah membuat emosi dan hati semakin tidak karu-karuan. Lantas apa yang perlu sahabat lakukan? Heninglah. Hening bagaimana? Suruh duduk diam, duduk meditasi. Itu hanyalah latihan. Ya, meditasi adalah latihan hening. Hening yang sebenarnya adalah di dalam pikiranmu. Kemudian saya teringat dengan kata-kata ayah guru Saiful Karim. Saat engkau hening, maka semesta pun menyerah. Kemudian saya bertanya lagi, hening yang bagaimana ayah? Hening adalah berhenti serakah atau melekat kepada yang diinginkan dan jangan menolak yang tidak diinginkan. Itulah hening yang sesungguhnya. Terima semua orang dan semua hal yang hadir apa adanya. Itu yang namanya hening. Saat menerima aliran pengetahuan dari Tuhan melalui ayah ini, saya menarik nafas panjang. Karena paham betapa beratnya pelajaran menerima ini. Dan namanya suatu pelajaran hanya menjadi catatan di buku, di WA ini hanya sebatas tulisan ketika belum dialami. Hanya sebatas wasiana saja, belum menjadi sebentuk pengalaman nyata yang hadir di dalam diri dan dirasakan. Dan di ujungnya membawa perubahan nyata di dalam diri. Inilah yang namanya bertumbuh. Berulang kali saya baca kata-kata ayah di atas. Hening adalah saat kamu mampu menerima semua hal dan semua orang apa adanya. Jadi sebenarnya yang menyakiti kita saat ini bukanlah orang itu atau keadaan tidak enak yang sedang kita hadapi sekarang. Tapi pikiran kita sendiri atas inginnya kita, atas orang itu atau situasi yang kita kehendaki menurut pikiran kita sendiri. Di mana di situ ada ego kita, harapan-harapan, keinginan, kehendak, bahkan kemelekatan kita terhadap hal tersebut. Entah itu berupa anak, suami, istri, kondisi keuangan, pekerjaan, rekan sekerja, orang tua, mertua, bahkan kesehatan kita sendiri. Jadi siapa yang sebenarnya sedang menyakiti diri kita saat ini? Tentu saja diri kita sendiri. Maka di mana penyelesaiannya? Di dalam diri kita sendiri, yaitu di dalam pikiran-pikiran kita sendiri. Bukan di orang itu yang ingin kita ubah sesuai kehendak, keinginan, atau harapan-harapan kita. Tapi di diri kita sendiri. Dengan cara bagaimana sahabat? Menerima. Mudah? Sekali lagi tidak. Tapi inilah pelajarannya. Pelajaran untuk bertumbuh, pelajaran untuk membersihkan jiwa, sehingga jiwa kita senantiasa bersih dan siap untuk sewaktu-waktu dipanggil untuk pulang. Jadi saat sahabat mulai marah, sedih, terluka, dan lain-lain, yang perlu sahabat lakukan adalah diamlah. Benar-benar diam, ambil jarak dengan orang atau masalah tersebut. Jarak tidak harus fisik dengan pergi misalnya yang akan malah menambah masalah biasanya. Tapi jarak di sini adalah jarak mental, yaitu di sini kita menjadi pengamat bagi diri kita sendiri dan orang lain atau situasi tersebut. Diibaratkan seperti kita sedang menonton film tentang diri kita sendiri saat ini.
Yang kedua, kemudian heninglah, alias belajar menerima situasi atau orang tersebut. Karena pada prinsipnya kita tidak bisa mengubah orang lain. Yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Saat diam, kita sebenarnya sedang memasuki saluran jiwa atau saluran roh Tuhan di dalam diri kita. Di mana disitulah letak kedamaian yang sesungguhnya. Karena di situ tidak ada konflik, yang ada hanyalah kebenaran. Saat kita mampu menundukkan pikiran-pikiran kita yang ribut, kita akhirnya menyadari bahwa yang sedang konflik adalah pikiran-pikiran kita sendiri. Saat kita mampu menyerah dalam penerimaan seutuhnya, maka disitulah letak pencerahan. Disitulah letak surga. Kita tidak perlu mati dulu untuk mencapai surga itu, sahabat. Surga itu ada di dalam diri kita. Saat kita mampu menemukan kebenaran atas nama Tuhan atau Allah atau Roh Kudus di dalam diri kita, di sini dan saat ini. Saya yakin saat sahabat mampu mencapai surga di dalam diri, maka sehatlah tubuh ini dengan sendirinya. Saat ini sahabat sakit, semua mengandung pesan cinta. Untuk apa? Untuk membereskan semua emosi-emosi dan konflik-konflik atau masalah-masalah di dalam diri. Tuhan mengirimkan pesan cinta dalam bentuk sakit atau masalah karena Tuhan sayang sama sahabat. Temukan Dia di dalam dirimu dengan cara hening dan menerima segalanya apa adanya. Salam sayang selalu dari saya, Sinta.